Matahari terbenam bagaikan darah, memercik di gerbang gunung istana ketujuh. Chen Ping datang bersama semua orang. Pada saat ini, Chen Ping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Humazi dan yang lainnya mengikutinya dari kejauhan. Mereka memperhatikan sosoknya yang kurus membentuk bayangan panjang di bawah matahari terbenam, memperlihatkan tekanan yang tak tertandingi. Ada kilatan fanatisme dan kekaguman di mata para biksu sekte Qingyun. Mereka tahu bahwa pertarungan sengit akan segera dimulai dan mereka akan dapat menyaksikan keajaiban lainnya. Pada saat ini, Chen Ping berjalan selangkah demi selangkah menuju sarang Master Istana Ketujuh. Tuan Chen, apakah Anda benar-benar akan menerobos masuk ke Istana Ketujuh sendirian? Yun Wuya menelan ludahnya dan menatap puncak Istana Ketujuh yang berkabut di depannya. Suaranya bergetar, Master Istana Ketujuh berada di puncak peringkat ke-9 dari alam abadi longgar, dan kita tidak tahu berapa banyak kultivator peringkat ke-9 dari alam abadi longgar yang ada di Istana Ketujuh. Chen Ping bahkan tidak menoleh. Suaranya terdengar seperti angin, dengan sedikit nada menggoda, puncak kelas 9. Di mataku, itu hanya semut yang sedikit lebih besar. Dengan pengalaman membunuh 5 pria berwajah hantu dan mempelajari banyak ilmu pedang dari Sekte Pedang, Chen Ping sekarang merasa bahwa dirinya luar biasa kuat. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas menuju puncak utama Istana Ketujuh. Formasi perlindungan gunung di depan gerbang gunung tiba-tiba menyala, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring, mencoba memblokirnya. Chen Ping melengkungkan sudut mulutnya membentuk seringai, dan dengan jentikan jarinya, aura kekacauan yang hampir tak terdeteksi melesat keluar, bagaikan gunting tak kasat mata, yang langsung merobek formasi pelindung gunung menjadi berkeping-keping. Ledakan, deru formasi yang hancur bergema di seluruh Istana Ketujuh. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang sedang berlatih mendongak dengan ngeri, hanya untuk melihat sesosok tubuh bergegas masuk ke Istana Master Istana Ketujuh seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Pada saat ini, Master Istana Ketujuh sedang duduk bersila di tengah aula, memikirkan cara untuk melapor kepada Master Istana keempat. Setelah kembali dari Istana ke-8, Master Istana Ketujuh tetap tinggal di dalam rumah. Kejutan yang diberikan Chen Ping kepadanya benar-benar terlalu besar. Tetapi sekarang, dia masih tahu terlalu sedikit tentang Chen Ping, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Istana keempat. Tiba-tiba, kubah kaca aula itu meledak dengan suara keras. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Chen Ping turun seperti dewa, dan berdiri kokoh di tengah aula, menatapnya dengan acuh tak acuh. Tuan Istana Ketujuh, apakah Anda baik-baik saja? Suara Chen Ping tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur di telinga Master Istana Ketujuh. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat wajah muda Chen Ping yang penuh dengan niat membunuh. Jantungnya tiba-tiba menciut dan dia hampir terjatuh dari matras. Chen Ping, apa yang kau lakukan di Istana Ketujuhku? Tanya penguasa Istana Ketujuh. Bagaimana menurutmu? Chen Ping tersenyum dingin. Aku tidak menaruh dendam padamu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, dan aku juga berharap kamu tidak akan menyusahkanku. Saya tidak tahu apapun tentang perseteruanmu dengan kuil. Master Istana Ketujuh tidak ingin menjadi musuh Chen Ping. Dia takut tidak dapat mengalahkan Chen Ping. Jika kau tidak ingin menjadi musuhku, lalu mengapa kau pergi ke Istana ke-8? Mengapa kau menyerang Istana ke-8? Tanya Chen Ping. Aku pergi ke Istana ke-8 hanya untuk menemuimu, bukan untuk melakukan apapun padamu. Saya juga menerima perintah dari Master Istana keempat untuk menyelidiki identitas dan latar belakang Anda. Saya tidak punya niat lain. Kata Master Istana Ketujuh. Mata Chen Ping menyipit, dia tidak menyangka bahwa bahkan Master Istana keempat telah memperhatikannya. Sekarang Master Istana Ketujuh berada di puncak tingkat ke-9 dari alam abadi yang longgar. Chen Ping tidak berani membayangkan seperti apa kekuatan Master Istana keempat. Aku tidak peduli apakah kau ingin menjadi musuhku atau tidak. Aku di sini untuk menghancurkanmu hari ini kecuali kau secara sukarela meninggalkan kuil. Klan kuno liar, Sekte Tianyan, dan Istana Bayangan Darah semuanya telah kuhancurkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggung perasaanku pergi. Chen Ping menatap Master Istana Ketujuh dengan dingin dan berkata, Chen Ping, kau sudah keterlaluan. Apa kau pikir aku takut padamu? Master Istana Ketujuh mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin dia diminta meninggalkan kuil? Jika dia pergi hari ini, dia mungkin akan dibunuh besok. Jika kamu tidak takut padaku,
silakan saja, kata Chen Ping sambil tersenyum. Master Istana Ketujuh menggertakkan giginya dan berteriak dengan ganas, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Penjaga istana, tangkap dia untuk kul. Sebelum dia selesai berbicara, 8 aura kuat tiba-tiba meledak dari keempat sudut aula. 8 penjaga istana kelas 8 dari alarm abadi yang tersebar, memegang senjata ajaib, membentuk formasi bagua dan mengepung Chen Ping di tengah. Mata mereka dingin, dan jelas bahwa mereka telah menerima perintah untuk membunuh penyusup. 8 belalang, kau ingin menghentikanku. Chen Ping terkekeh dan terlalu malas untuk menghunus pedangnya. Sosoknya bergerak melalui formasi bagaikan hantu, dan setiap kali ia mengangkat tangannya, pengawal dewa akan terlempar mundur sambil berteriak, senjatanya hancur berkeping-keping, urat-urat spiritualnya terputus, dan ia akan terjatuh dengan keras ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Namun dalam beberapa tarikan napas, ke-8 pengawal dewa alam abadi itu semuanya lumpuh dan tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Pupil mata Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengecil dan seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Chen Ping akan begitu mengerikan. Para penjaga dewa tingkat 8 dari alam Sanxian bagaikan ayam dan anjing di tangannya. Kamu, siapa kamu? Suara Master Istana Ketujuh bergetar, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, tangannya diam-diam meraih cincin penyimpanan di pinggangnya. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung kuil? Sebagai akibat dari, Chen Ping mendekat selangkah demi selangkah, matanya berkilat dingin, karena aku telah menyinggung 10 istana, aku sudah tahu akibatnya. Jangan bilang kamu hanya Istana Ketujuh yang kecil. Bahkan jika seluruh kuil, atau bahkan seluruh klan dewa, yang memprovokasiku, aku akan menghancurkannya. Mulut besar sekali, Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera emas kecil, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya disulam di atasnya, memancarkan aura bintang-bintang di dunia. Chen Ping, jangan berpikir kau begitu hebat. Lihat, aku, bendera bintang, akan membawamu pergi. Dia melambaikan bendera kecil itu dengan kencang, dan tiba-tiba cahaya dan bayangan keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera itu, meraung, dan menyerbu ke arah Chen Ping seperti air pasang. Kemanapun lewat, udara tampak membeku dan langit serta bumi berubah warna dalam sekejap. Ini adalah salah satu senjata sihirnya yang paling berharga, dan dia pernah menggunakan bendera ini untuk membunuh orang kuat yang levelnya sama namun, Chen Ping hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya dengan sarital. Zeng, suara pedang yang jelas bergema di seluruh aula, dan energi pedang emas yang terkondensasi hingga ekstrim melesat keluar dari ujung jarinya. Pedang itu tampak ramping, tetapi mengandung kekuatan besar seperti penciptaan dunia. Cahaya dan bayangan keemasan itu bagaikan es dan salju yang bertemu matahari di hadapan energi pedang, dan langsung mencair. Bahkan, bendera bintang pun meraung karena beban berat itu, dan bendera itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Master Istana Ketujuh, tangannya yang memegang tiang bendera bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Ini adalah senjata ajaib yang telah disempurnakannya selama ribuan tahun, tetapi dihancurkan hanya dengan satu jari Chen Ping. Tidak, tidak mungkin. Master Istana Ketujuh meraung marah, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap, lalu sebuah relik emas berputar terbang keluar dari antara kedua alisnya. Relik itu bersinar terang, dan langsung membentuk perisai cahaya emas besar di depannya. Perisai cahaya itu diukir dengan bahasa Sanskerta kuno, memancarkan aura suci dan luas. Ini adalah Vajra Indestructible Relic, yang kuambil dari surga barat. Bahkan seorang puncak tingkat 9 dari alam Sanxian tidak dapat menghancurkannya. Chen Ping, apa yang dapat kau gunakan untuk menghancurkan pertahananku? Master Istana Ketujuh meraung seperti orang gila, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Chen Ping memandangi perisal emas itu, dengan senyum jenaka di wajahnya. Dia tidak menggunakan senjata sihir apapun, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan perlahan-lahan menekan ke arah perisal cahaya. Ledakan. Saat telapak tangan itu menyentuh perisai cahaya, tidak terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, hanya suara klik yang tumpul. Vajra Indestructible Relic yang dikatakan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh puncak tingkat 9 dari Skateret Immortal Realm sebenarnya seperti kaca. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari titik kontak. Setelah beberapa saat, benda itu meledak sepenuhnya dengan suara ledakan. Relik emas itu meratap, dan cahayanya terbang redup kembali ke dahi Master Istana Ketujuh.
hampir hancur. Master Istana Ketujuh menatap kosong ke arah senjata ajaib penyelamat hidupnya yang hancur. Seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menatap mata Chen Ping yang seolah mampu melihat menembus segalanya, dan untuk pertama kalinya, perasaan putus asa melonjak dalam hatinya. Monster macam apa orang ini? Tuan Istana Ketujuh, metode apa lagi yang Anda miliki? Suara Chen Ping sedikit malas, seolah-olah dia sedang menonton drama yang membosankan. Jangan sembunyikan, gunakan semuanya, agar aku bisa melihat seberapa kuat kekuatan tempur puncak Istana Ketujuh. Kamu bertindak terlalu jauh. Master Istana Ketujuh terpaksa berada dalam situasi putus asa, dan sedikit kekejaman melintas di matanya, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan seteguk darah menyembur ke dadanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat misterius. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan kultivasinya, yang awalnya berada di puncak alam abadi, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Api keemasan mengelilingi tubuhnya, dan garis-garis aneh muncul di wajahnya. Ini adalah pengorbanan untuk para dewa, kata Huo Jingjing dengan ngeri. Huo Jingjing juga merupakan anggota kuil, jadi tentu saja dia tahu kekuatan pengorbanan kepada para dewa. Mata Humazi menyipit, dan dia hendak melangkah maju untuk membantu, namun dihentikan oleh Chen Ping dengan tatapannya. Chen Ping menatap Master Istana Ketujuh yang momentumnya meningkat pesat. Alih-alih takut, dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Oh, pengorbanan dari para dewa, menarik. Master Istana Ketujuh saat ini bagaikan dewa, dengan api keemasan mengelilinginya. Dia meraung dan meninju Chen Ping. Pukulan ini mengandung semua kekuatan sumber kehidupannya yang membara. Ruang itu terdistorsi oleh angin tinju itu. Ada bayangan samar dewa yang mengembun di tinju itu, memancarkan tekanan yang merusak. Chen Ping, bersiaplah untuk matil, akan tetapi, menghadapi pukulan yang mampu membuat ahli alam abadi manapun ketakutan, Chen Ping hanya mengangkat tangan kirinya pelan, merentangkan kelima jarinya, dan tampak perlahan mengulurkan tangan ke arah angin tinju itu. Engah. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi seperti yang dibayangkan, hanya suara samar-samar. Telapak tangan Chen Ping dengan mudah menggenggam tinju Master Istana Ketujuh, dan angin tinju yang mengguncang bumi langsung menghilang di telapak tangannya, seperti setetes air di lautan. Master Istana Ketujuh. Dia menatap dengan mata terbelalak ke arah tinjunya yang mudah ditangkap. Merasakan vitalitas terkuras dari tubuhnya bagaikan air pasang, dan kekuatan tak terbatas yang keluar dari telapak tangannya seakan mampu melahap segalanya, keputusasaan di dalam hatinya menenggelamkannya bagaikan tsunami. Bagaimana itu mungkin? Dia membakar habis kekuatan hidupnya dan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian lawannya. Chen Ping menatap ekspresinya yang ketakutan, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Tuan Istana Ketujuh, apakah ini semua kekuatanmu? Dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit. Retakan, Master Istana Ketujuh hanya merasakan nyeri yang tajam di lengannya, dan tulang-tulang seluruh lengannya langsung patah. Sambil berteriak, dia terlempar keluar oleh Chen Ping dan menghantam pilar batu aula dengan keras. Engah. Master Istana Ketujuh memuntahkan seteguk besar darah, dan sumber kehidupan yang terbakar di tubuhnya menjadi tidak teratur. Keadaan pengorbanan para dewa langsung terangkat, dan napasnya menjadi lemah. Dia berjuang untuk bangkit dari reruntuhan dan menatap Chen Ping yang mendekat selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa jurang antara dirinya dan lelaki di depannya bukanlah jurang alam sama sekali, melainkan perbedaan yang sangat besar seperti jurang antara semut dan naga. Apa yang kamu inginkan? Suara Master Istana Ketujuh terdengar serak dan dipenuhi air mata, dan dia tidak lagi memiliki martabat sebagai Master Istana. Aku minta maaf. Aku minta maaf kepada Istana ke-8. Aku minta maaf kepada Huo Zhao, tolong maafkan aku. Ketika orang lain di Istana Ketujuh melihat kepala istana mereka memohon belas kasihan, mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam. Awalnya mereka berniat untuk maju menyerang, tetapi setelah melihat kekuatan sejati Chen Ping, mereka semua mundur.